Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ibu-ibu kedengaran? Ya, soalnya jawabannya tadi nggak kedengaran di sini jawabannya. Ya, takutnya tidak terdengar salamnya. Karena mengucapkan salam itu hukumnya wajib apa sunnah? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Itu surat An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu diberikan penghormatan salam ya, dengan satu penghormatan maka jawablah penghormatan itu yang terbaik atau yang seimbang. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seterusnya ya. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam itu seimbang. Asal jangan kum lam, itu jangan boleh. Kum lam itu jangan boleh, karena nggak ada maknanya. Kita saling mendoakan itu keselamatan, keberkahan dan rahmat. Jadi saling mendoakan, ya. Makanya saya ulangi lagi Bu ya, supaya kita mendapatkan keselamatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana kalau diulang 2 kali lebih kencang jawabannya. Ya, karena sudah diarahkan dulu. Alhamdulillahi anzala al-Qur'ana hudan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Waqala ta'ala fi ayatin ukhra, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa shadaqana bil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, shaimin, shaimat, jamaah musalla al-falah yang dirahmati Allah SWT, yang saya hormati para hujjat, alim ulama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Camat ada nggak sih? Ada yang camat. Ya, para asatid, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua sehat ya? Malam ini sehat semua? Ya, buktinya sehat nggak pakai masker diantaranya. Ya, alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dari apapun virusnya. Amin Allah rabbal alamin ya. Karena kita sudah setahun lebih ya dilanda pandemi Covid-19. Jadi Covid-nya 19 sekarang udah 21. Mudah-mudahan tidak Covid-20 ke 21 dan seterusnya. Ya, jangan sampai naudzubillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran hanya ada 2 ayat. Apabila kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa menghitungnya. Berarti jalan satu-satunya adalah mensyukurinya. Itu ada di surat Ibrahim ayat 34 yang awal tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak mungkin bisa menghitungnya. Berarti jalan satu-satunya adalah mensyukurinya. Dan kalau kita tidak bersyukur, ujung ayatnya lihat, innal insana lazalumun kafar. Sehingga manusia itu la zulum, sungguh zalim itu dosa, berdosa ya, menganiaya diri sendiri. Kafar, kufur nikmat. Jadi kalau kita tidak bersyukur, kita berdosa dan kufur nikmat namanya. Bandingkan dengan ayat berikutnya, ayat 1 lagi, surat An-Nahl, surat 16 ayat 18. Sama, redaksinya sama, awalnya sama, tapi ujungnya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Tuh. Innallaha laghafurur rahim. Subhanallah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti tidak bisa menghitungnya kecuali mensyukurinya. Kalau kita bersyukur, innallaha laghafurur rahim. Allah pasti mengampuni dosa kita dan menyayangi kita.
Itu efeknya begitu. Kalau kita bersyukur, Allah ampuni dosa kita, Allah sayangi kita. Kalau tidak bersyukur, kita berdosa dan kita termasuk kufur nikmat. Nauzubillah. Itu kita syukuri. Salah satu syukur itu adalah sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi sholat itulah sarana kita bersyukur, sarana kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Aqimis sholata lidzikri di surat Thaha ayat 14. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi insya Allah yang sholat ini ingatlah kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah ya. Salah insya Allah. Yang tidak sholat, apalagi yang sering meninggalkan sholat, berarti dia tidak ingat kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Nikmat makan, tadi berbuka ya. Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahu Bukhari. Ya. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ini dari mulai anak kecil sampai lansia pasti bahagia. Kapan bahagianya? Inda iftarihi, ketika berbuka puasa, pasti bahagia tuh. Walaupun sudah berkali-kali kita puasa tetap aja bahagia. Benar? Benar nggak? Siapa yang nggak bahagia berbuka? Ada kecemburut itu sambil makan kolak gitu, benar? Makan kolak ada yang cemburut gitu, ya, sambil makan kolak sambil cemburut gitu. Semua bahagia, menunggu detik-detik azan atau beduk itu sudah luar biasa. Ya, mimpinya semua makanan ya sudah disiapkan, meja lengkap semua. Ya, ternyata ketika buka mah hanya beberapa yang masuk ke perut, nafsunya aja di siang hari. Ya, biasa gitu ya, dikumpulin semua, ternyata nggak bisa masuk semuanya, langsung kenyang gitu ya, langsung kenyang. Yang kedua, kebahagiaan inda liqa'i rabbi, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa pahala puasa dan nilai ibadah lain di bulan suci Ramadan. Amin Allah Rabbal Alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sampai jam berapa ini? Saya siap aja sampai sahur sebenarnya. Siap aja siap digotong itu maksudnya. Pingsan siap digotong ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi bersyukur pada Allah. Ada yang terasa dan tidak terasa ya. Yang tidak terasa, misalnya mengedipkan mata. Ini tidak terasa kan? Pernah menghitung berapa kali kita mengedipkan mata sehari semalam? Ada orang yang meneliti tidak kurang dari 300 kali kita mengedipkan mata. Itu yang normal ya. Yang kedip, karena ada orang yang ngomong baru sekali ngomong 10 kali ngedip. Pak Haji mau kemana Pak Haji? Ngedipnya banyak gitu. Atau ngedipnya lebat gitu. Kedipan lebat namanya. Ya, kayak hujan lebat. Nah, itu lebih dari 300 berarti. Ya 300 ya. Di luar tidur, karena nggak ada orang tidur kedip-kedipan. Ibu-ibu kalau lihat suaminya kedip-kedipan langsung bangunin, curiga itu. Pasti mimpi mungkin apalah gitu ya. Ya itu. Nah, itu tidak terasa. Baru terasa kalau kita sakit mata atau kena debu jalanan, betul? Ya, itu baru terasa. Itu nikmat yang tidak terasa. Apalagi yang tidak terasa? Menghirup oksigen gitu. Ya, oksigen itu adalah dihirup, dikeluarkan. Kita oksigen. Sekarang ini kan oksigen itu mahal, apalagi pandemi ya. Sekarang di India terjadi gelombang tsunami COVID-19. Sehari 21.000 sehari. COVID-19 luar biasa. Dan itu mayat di sana kan bukan Islam ya, dibakar. Jadi itu krematorium itu sudah nggak kuat lagi bakar. Sampai ngebakarnya capek, kecapean. Udah 24 jam juga ngapain ini, capek udah. Akhirnya di jalanan dibakar. Karena mereka memang agamanya Hindu dibakar. Udah gelombang luar biasa ya. Ya, gelombang luar biasa. Dan kita orang Islam itu Rasulullah mengajarkan, hadisnya sudah jelas ya, materi disampaikan bahwa kalau ada satu daerah itu kena COVID, jangan masuk situ, dan yang di situ jangan keluar, itu aja. Itu namanya lockdown. Itu udah pindah. Dan jangan sampai kalau itu kan jangan takut COVID, takut kepada Allah. Memang benar takut kepada Allah, tapi takut kepada COVID pun itu perintah Allah. Sekarang gini deh, ada orang yang begini, ini ilustrasinya. Jangan takut ke hutan itu. Jangan takut di hutan itu ada singa. Takutlah kepada Allah. Begitu cerita itu sama kan itu. Jangan takut di hutan ada singa. Takut kepada Allah. Kalau takut kepada singa, musyrik namanya. Kan gitu nantinya. Wah, dia nggak takut masuk ke hutan. Harus dimakan, mati. Apa namanya? Ya konyol. Takut kepada singa pun atas perintah Allah. Jangan memperdayakan diri sendiri dalam merusak, membinasakan, membunuh diri sendiri. Tapi jangan juga
lebihan. Jadi sebenarnya biasa-biasanya. Kita yakin kepada Allah dan kita juga harus waspada dengan itu. Itu intinya. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanallah taala, dan kepada Allah saya tidak akan panjang lebar ya. Saya ingin menyampaikan satu ayat saja yang kita sudah paham tuh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam tafsir Ar-Razi itu meninggal tahun 608 Hijriah. Ya, meninggal tahun Hijriah. Dia menafsirkan dengan sebuah kisah Bismillahirrahmanirrahim tadi. Artinya apa Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan dua kisah. Nah, kalau nggak cukup satu kisah ya cukup. Ya, kali ini kisah pendek sebenarnya. Ya, tadinya panjang, saya pendekin dah. Ya, karena waktunya terbatas itu ya. Biasanya tarawih sampai jam berapa sampai witir selesai? Supaya saya kelamaan nih. Jadi kelamaan nanti, wah ustaznya lama banget deh. Saya nggak mau digelendengin sebenarnya. Pulang digelendengin. Jadi ikhlas aja. Ya jam berapa? Saya witir tapi sampai witir tadi ya. Selesai witir 8:30 lah ya. Ya gitu ya, 9 ya. Udah siap ini kan, kita buka lagi kan? Siap ya, buka lagi. Jadi dua kisah. Kisah pertama, ini kisah berarti kisah nyata, bukan dongeng atau legenda. Jadi tafsir Ar-Razi menafsirkan ada seorang ahli ibadah, sufi namanya Ibrahim bin Adham. Pada suatu hari dia diundang makan oleh satu kaum ya. Ketika sedang akan menyantap makan dan makanan kelihatan lengkap, lezat itu. Piringnya udah siapa di depan Pak Ibrahim tadi. Ketika akan mengambil itu, tiba-tiba, dan itu sangat mengagetkan dia, burung gagak dari kejauhan langsung terbang atau menyambar itu makanan dia. Langsung menyambar. Jadi habislah itu makanan yang ada di piringnya Pak Ibrahim tadi. Udah bawa terbang itu. Ya, aja Pak Ibrahim kaget. Kok makanan dia yang diambil, makanan di piring lain enggak dia. Kok dia yang dipilih? Ini aneh nih. Aneh, semua habis tanpa ada bekas. Buat tinggal piringnya aja. Akhirnya mohon izin ke tuan rumah untuk mengikuti. Ya, karena saya penasaran dah. Dia minum sedikit, kemudian izin. Ya udah, nanti kapan-kapan bisa makan lagi, diundang lagi. Dia mengikuti kemana burung gagak membawa makanan gitu, makanannya dia. Lama mengikuti masuk ke dalam hutan. Dan dalam hutan itu terus diikuti aja. Lama-lama rupanya burung gagak tadi bertengger atau hinggap di puncak pohon. Ya, pohon yang besar itu. Kemudian dia perhatikan dari kejauhan semakin dekat itu rupanya malah tidak dimakan. Ini makin aneh nih. Bukan dia ambil terus dimakan, enggak, malah dijatuhkan ke bawah. Semua dijatuhkan. Gitu. Pas dia semakin dekat dengan pohon itu, masya Allah, kaget yang ketiga akhirnya. Tadi kaget diambil, kemudian kaget nggak dimakan, ini kaget lagi yang ketiga. Ternyata di bawah itu ada seorang hamba Allah terlentang, tangan kaki diikat. Mungkin ada sesuatu kejadian sehingga diikat dia di tengah hutan, diikat di bawah pohon itu. Rupanya sudah mangap aja gini. Rupanya tadi makanan tadi jatuh tepat di mulutnya. Akhirnya jadi kunyah, udah dimakan dia. Ya, kaget ya. Masya Allah, ini orang luar biasa nih. Allah menyelamatkan dia ini setiap hari. Apa udah berapa hari itu orang itu? Akhirnya langsung dia mendekati, assalamualaikum, salam, dibuka ikatnya. Anda ini siapa? Berkenalan itu. Sudah berapa lama diikat dalam hutan ini? Kata Pak Ibrahim, wah sudah berminggu-minggu, saya nggak tahu berapa minggu, tapi sudah lama. Kenapa ini saya diambil? Saya diikat aja gini. Ujungnya diikatnya telentang, bukan tongkrong. Telentang ini. Nah, telentang itu nggak tahu ya. Setiap hari saya selalu dikasih makan burung tadi. Sehari bisa 2 kali atau 3 kali. Saya nggak hitung. Pokoknya tinggal saya mangap aja udah. Karena burung itu langsung luar biasa. Ya. Masya Allah, saya datang ke sini mengikuti burung gagak tadi yang mengambil makanannya. Ini makan itu makanan saya barusan. Pantas enak juga makanannya. Itu makanan saya. Akhirnya rupanya Allah, qadarullah itu mengantarkan Pak Ibrahim itu untuk melepaskan tadi. Dan tahu akhirnya bahwa setiap hari hamba Allah itu diberi makan oleh Allah lewat burung gagak tadi. Pertanyaan adalah, apa gerangan, apa sebab sehingga Allah menolong Anda berhari-hari diikat, kemudian burung gagak dikirim oleh Allah untuk mengirimkan makanan. Nggak tahu makanan dari mana, salah satunya makanan saya. Itu, yang makanan dari saya itu. Apa yang Anda lakukan ya? Amal apa? Kata orang itu, saya tidak ada rasa, tidak ada amal apa. Biasalah kalau Ramadan puasa, bersedekah, biasa sholat, biasa ya. Yang kadang-kadang suka telat juga sholatnya. Tapi di dalam hati saya, Bapak Ibu, tidak pernah benci sama orang lain. Saya selalu sayang orang lain. Ini dia rupanya nih. Ini dia nih. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dalam hati dia tidak pernah benci. Walaupun orang benci sama dia, dia tidak pernah benci kepadanya. Walaupun orang tuh ketemu melengos, apa namanya itu ya?
menghindar dia, nggak mau ketemu, mau gang ini ada dia pindah mulai. Tapi tetap saya enggak lah, menyapa, Bu mau kemana apa, tetap. Walaupun dia benci, saya akan tidak. Dalam hati saya berusaha supaya saya tidak ada benci di hati pun. Saya ingin sayang pada orang lain. Kalau dia benci, biarlah dosa kepada Allah. Tapi kalau saya sayang, saya buat pahala buat saya di hadapan Allah nanti. Saya ingin mengikuti walaupun ini berat. Ahsin ilaman asa ilaik, kata Rasulullah. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Kalau dalam Quran, wa yadra'una sayyi'atal hasanah, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, salah satu saya ingin menyayangi orang. Nah, barangkali itulah amal soleh saya, sehingga saya ditolong oleh Allah lewat burung gagak tadi, dan ditolong oleh antum yang melepaskan tangan saya. Nah, alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Begitu. Nah, Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang di bumi ini, Allah akan menyayangi. Semua makhluk akan menyayangi, yang di langit juga menyayangi. La yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Di surat Al-Balad surat 90 ayat 17 Allah berfirman, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati untuk saling menyayangi dengan kasih sayang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cerita yang kedua singkat. Ini namanya Zinun al-Misri. Tadi Ibrahim sama ahli ibadah, orang sufi. Pada suatu hari dia mengikuti kemana kakinya melangkah, sampailah di pinggir sungai. Sebelum sampai itu dia kaget. Di pinggir sungai ada binatang yang besar sekali, kalajengking. Namanya kalajengking. Ya sebesar saya lah, kata gitu. Ya daripada besar bapak, takut bapaknya nggak mau, saya aja lah bapak. Ya sebesar saya kalajengking itu. Yang anehnya mundar mandir di pinggir sungai itu. Diamati oleh Pak Zinun tadi. Kemudian tidak lama kemudian kaget yang kedua, dari seberang sana ada binatang yang berenang. Pas dia mati, sedang dia mati, rupanya kodok besar. Nah kalau kodok boleh segede bapak lah mungkin ya. Ya mohon maaf Pak, izin dulu kalau saya ke apa tadi, kalau jengkingnya bapak kodoknya lah gitu. Nah rupanya sudah janjian itu, sudah mungkin udah janjian di Facebook atau di WA barangkali. Janjian kalau sekarang ya. Nah setelah sampai, kemudian sedikit mungkin ngomong-ngomong, kemudian ini si kalajengking naik ke pundak kodok, kemudian kodok membawa ke seberang sana. Nah si Zinun al-Misri, ulama ini, kemudian dia naik rakit untuk mengikuti kemana kodok itu membawa kalajengking tadi. Setelah nyampe ke seberang sana, diturunkan itu kalajengking langsung lari, bukan lagi jalan cepat, lari dia. Ya larinya kalajengking lah, gitulah kalajengking itu. Nah, semakin kaget nih Pak Zinun tadi, diikutilah itu kalajengking. Setelah lari terus rupanya menuju sebuah pohon besar tuh, tidak jauh dari sungai tadi. Dan di bawah pohon itu ada hamba Allah sedang tertidur pulas aja, ngorok malah. Dia tidak tahu bahwa tidak jauh dari tempat dia tidur itu ada seekor ular besar, ular kobra lah gitu ya, sedang mendekati dia dan siap akan menggigitnya. Rupanya kalajengking tadi lari itu untuk menghadang ya ular tadi supaya tidak menggigit orang ini. Akhirnya terjadi pergulakan. Dua binatang besar-besar, satu kalajengking yang ada bisanya dan ular berbisa kobra berantem. 1 jam lah, lumayan lama itu. Mungkin semua jurus dikeluarkan ya, jurus pokoknya sampai sabuk 7 lah itu pokoknya keluar semua itu. Akhirnya siapa yang kalah? Ular. Siapa yang kalah? Kayak ular ya, satu ya, jawabnya A ular, B kalajengking. Kemudian C-nya A, B. Ya, siapa yang menjawab A-nya A, B-nya kalajengking. C-nya ular dan kalajengking. Yang mana? Nah ini pertanyaan. Ini UAS nih. UTS. Dua-duanya, yang satu istirahat, yang satu tewas. Ya. Dua-duanya, satu kena bisanya kalajengking, satu lagi kena bisanya ular. Yang selamat siapa? Hamba Allah tadi. Nah itu disaksikan oleh Zinun al-Misri tadi dan dibangunkan oleh Assalamualaikum, di sana bangun. Ada apa? Lihat di depan anda itu ada 2 binatang berbisa mati. Masya Allah, ini gede-gede sekali ya. Masya Allah, anda selamat. Ya diselamatkan Allah. Tahu nggak? Saya mengikuti kalajengking tadi di seberang sana. Di seberang ulah kodok. Jadi saya capek sekali ikuti dia sebenarnya. Rupanya Allah menuntun itu untuk menyelamatkan anda, membangunkan anda. Pertanyaannya sama tadi, apa gerangan amal yang anda lakukan? Tidak ada. Cuma selama ini saya tidak pernah benci lah orang lah. Saya walaupun orang benci, saya tetap sayang lah. Memang berat ini. Antara benci dan sayang itu berat. Orang benci kita sayang, orang pelit kita murah. Dia pelit tapi kita kasih terus. Ya.
Pelit itu. Dia nggak pernah menyapa, kita nyapa, kan berat sebenarnya. Ya, berat itu. Bisa nggak kira-kira? Berat itu. Itu karena dalam hatinya bersih, tidak membenci orang lain. Nah, kalau demikian kata Allah tadi, ya, mala yarham la yurham. Kalau dia tidak sayang kepada orang lain, tidak juga sayang. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, akhirnya ya Allah tadi menolong orang tadi, dua orang tadi cerita tadi karena dia menyayangi orang lain. Ya, itu buat awal watawassobi sobri watawassobil rahmah, itu buat saya sendiri dan buat bapak ibu semua. Ya, ini juga saya ngomongnya gampang banget, pelaksanaannya belum tentu. Ngomongnya kita racas-racas saja ini, melaksanakannya. Ya, kita melaksanakan sama-sama. Yang jangan takut tidak bisa melaksanakan. Takutlah tidak ada upaya kita untuk melaksanakan itu. Ya, jangan dulu putus asa. Kayaknya nggak bisa. Yang itu namanya kita putus asa. Jangan takut tidak bisa melaksanakan tadi menyayangi, takutlah kalau tidak ada upaya kita. Sama dengan jangan takut tidak ikhlas, takutlah tidak berusaha untuk itu intinya. Cukup ya? Kayaknya lama juga ini ya. Insya Allah ya. Ya, burung irian, burung cendawasih, cukup sekian dan terima kasih. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan gurame, ikan kakap, ikan patin. Itu nama-nama ikan semua itu. Ya, lebih cepat lebih bagus, tidak bertele-tele. Insyaallah ramai pertemuan ini berkah. Ya, mohon maaf lahir batin. Anak itik mandi di sawah, makan cacing di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.